Shalom. Apa kabar? Kita diberkati Tuhan, amin. Pasti kita diberkati, amin. Kita serahkan ibadah kita pada sore hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kita percaya pada saat Tuhan disenangkan, Tuhan hadir di tempat ini dan menyegarkan setiap kehidupan kita dalam setiap apapun persoalan-persoalan kita. Sore hari ini akan terlepas, akan menemui jawaban. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih saat ini kami mau datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami datang membawa hati yang haus, membawa kekudusan, membawa kemurnian, membawa bersih dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun menikmati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu kami semuanya. Tidak kami izinkan kuasa-kuasa dari yang lain, hanya kuasa yang Roh Kudus saja ada, datang dan melawat setiap kami Tuhan. Demi nama Yesus kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuntunku lewati dalam Kau ada bagiku. Amin Tuhan. Kau sungguh Kau Bapa dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan,
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan,
Haleluya, Kau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terpuji, termulia, termasyur, ternama Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami percaya bersore hari ini Tuhan nyatakan keajaiban-Mu buat umat-Mu. Kedahsyatan-Mu melanda setiap kami. Kami merasakan terus kebaikan-Mu Tuhan. Terus Tuhan bekerja di tempat ini. Kuasai kami sepenuhnya Tuhan. Bila aliran kuasa Roh Kudus ini benar menyengkeram setiap hati yang haus lapar akan Engkau Tuhan. Haleluya. Akan keajaiban-Mu nyatakan dalam hidupku, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, Raja, Tuhan, Kau Raja kami. Kau Raja, Kau sembah. Yang bangkit beri kemenangan. Kaulah kuasa selamanya.
Allah yang Maha Kuasa, bagi hanya bagi Yesus Tuhan, ku sanjung ku sembah Kau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Ya rala bala 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 dadaya. Nama di atas segala nama, Kau besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ajaiban-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Segala apapun yang saat ini kami alami, apapun persoalan kami, keajaiban-Mu datang saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, mau terus memuji menyembah Engkau lebih lagi. Akan kami mau bersorak-sorai mengagungkan Raja di atas segala. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada semangat sore hari ini, amin. Berjalan bersama Tuhan itu yang terbaik buat kehidupan kita. Karena Yesus Kristus besar di dalam kita. Amin. Selangkah demi selangkah kita tidak akan pernah lelah berjalan bersama Tuhan. Lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kemakan. Amin. Imanku penuh kuasa, penuh kuasa, cukup sedikit pun dahsyat. Hanya Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh kemakan. Katakan semua musuh kemakan.
Luar biasa, amin. Pada saat Tuhan di dalam setiap kehidupan, pada siapa kita takut? Tidak ada masalah apapun, kita menjadi lebih dari pemenang, amin. Siap melompat buat Tuhan Allah kita, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus yang luar biasa.
silakan duduk. Dalam hadirat. Saya sedikit bersaksi. Hari-hari ini ekonomi global sangat berpengaruh, berdampak di situasi nasional. Bahkan terakhir hari Senin itu saham sekelas BUMN, BRI dan sebagainya turun 7%. Oh, luar biasa. Ini menjadi dampak yang luar biasa buat perekonomian global, khususnya juga Indonesia. Pada saat sekarang ini memang saya akui, saya jujur bahwa apapun yang kita kerjakan, usaha apapun, memang berjalan setak, berjalan seperti ya itu pas aja itu sudah baik, bertahan sudah baik, tapi cenderung turun. Bahkan teman saya 6 bulan, dia saat ini 6 bulan dari kemarin hanya buka tutup optik. Ada pelanggan? Tidak ada, paling sebulan 1-2. Wah, begitu luar biasa dampaknya bagaimana global ini. Tapi pada saat situasi seperti ini, Tuhan malah berbicara sangat jelas sama saya. Yang menabur. Tuhan, situasi seperti ini kok menabur. Batin saya itu, tapi saya taat. Dan saya kan yang ada di saya kan usaha kacamata. Beberapa waktu lalu juga saya sudah menabur. Dan hari-hari ini 2 minggu yang kemarin itu hal yang luar biasa tunjukkan pada Tuhan. Ada satu orang yang kami tabur berbawa kacamata, itu belum datang. Tuhan sudah kasih 2 pelanggan yang cukup besar. Itu belum datang ke toko, belum diperiksa, belum beli kacamata, belum memakai kacamata. Sudah Tuhan kirim 2 orang. Dan 2 hari berikutnya, 2 hari kemarin saya digerakkan Tuhan untuk menabur di panti asuhan untuk kacamata yang sangat butuhkan. Kontak sama pemimpinnya, ya nanti hari besok, hari Minggu akan datang. Besok belum datang, Tuhan sudah kirim berkat di rumah. Luar biasa. Mari menabur. Tidak hanya pas kita lebih, tapi pada saat kita kekurangan pun, pada saat kita pas-pasan, kita berani menabur. Tuhan akan memperhitungkan itu. Tuhan tidak akan berhutang, pasti langsung kembali. Dan dikembalikan itu tidak hanya 2, 3 kali, bisa 5 kali, 10 kali. Ini bisa terjadi buat Bapak Saudara, amin. Ya, luar biasa. Dan mari kita datang pada Tuhan. Kita responi kehidupan kita. Saat-saat ini memang berat, saat-saat ini memang banyak yang tergoncang. Tapi kita sadari bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar, melebihi goncangan apapun, melebihi sesuatu yang ada, rintangan, masalah yang di depan kita. Kita percaya Tuhan sanggup dan mampu, tidak akan pernah mempermalukan anak-anak. Apapun yang terjadi, kita katakan terus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan melihat persoalan yang ada di dunia. Kita pandang Tuhan, kita cari Tuhan saja. Biarlah masalah ada, tapi Tuhan yang kita cari, Tuhan yang kita andalkan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus mengandalkan Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Situasi apapun yang terjadi, kami mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata
Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembah oh Yesus baik. Haleluya. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Dan olehnya biarlah setiap kami Tuhan ajar untuk kami bisa memberi yang terbaik bagi Engkau dalam penyembahan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami, di dalam kami mendengar dan belajar terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada sore hari ini, dan biar setiap kami dijamah dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap didikan dan ajaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu Tuhan, berkuasalah Engkau atas setiap kami, dan Tuhan hancurkan semua yang bisa mengganggu dan menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Dan aku menghardik keluar dalam nama Yesus Kristus dari setiap roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dengan ini kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya dicurahkan kepada kita, sehingga sore hari ini dalam keadaan dan kondisi apapun kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita akan persiapkan hidup kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama, hari ini kita akan belajar dari jemaat di Sardis dari Wahyu pasal 3. Dalam rangka kita menjadi mempelai Kristus, kita akan belajar apa yang kita perlu lakukan untuk kita bisa menjadi mempelai Kristus berdasarkan Wahyu pasal 3, yaitu firman Tuhan kepada jemaat di Sardis. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sampai di situ dulu pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, berbeda dengan jemaat di Sardis, bahwa ketika Tuhan menyatakan diri yang akulah yang memegang ketujuh bintang itu, Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, tetapi konteks pembicaraan Tuhan itu sedikit berbeda dengan kepada jemaat di Sardis. Tetapi ada hal menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh membaca dan mengingat kembali apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Efesus. Kata-kata ini muncul, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu mengetahui segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau kita mungkin berusaha dan ingin melakukannya dengan setengah-setengah hati, itu menjadi sangat berbahaya, karena Tuhan tahu segala yang ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah firman Dia, kalimat yang diucapkan pertama kali oleh Tuhan kepada jemaat di Sardis yang memiliki ketujuh roh Allah. Nah, mungkin agak sedikit ada pertanyaan di bagian ini, kenapa disebutkan sebagai ketujuh roh Allah? Apakah itu artinya secara letterleks? Ternyata memang tidak Bapak Ibu Saudara. Ayat ini tidak berbicara lugas, tetapi ayat ini berbicara simbolis, begitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membandingkan dengan di Yesaya pasal yang ke-11 ya, ayat yang ke-22 barangkali, di situ ada ungkapan-ungkapan dari ketujuh roh Allah itu. Tetapi ayat ini tidaklah berarti mengacu kepada kitab Yesaya itu, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kepada di Yesaya pada waktu itu tentang tujuh roh Allah itu. Ada roh hikmat, begitu kira-kira saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian ada yang lainnya. Tetapi ayat ini dalam Wahyu ini tidak mengacu kepada Yesaya. Sekali lagi, itu tidak mengacu kepada situ, tetapi artinya saya ingin membawa kepada saudara bahwa ada ungkapan yang menggambarkan bagaimana roh Allah itu bekerja dengan cara yang berbeda,
memiliki sebuah peran, kalau saya boleh menyebutnya begitu, peran yang berbeda. Maka digambarkan dalam Yesaya 11 ayat yang kedua itu ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, seolah-olah itu berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Seolah-olah ada roh hikmatnya sendiri, roh pengertiannya sendiri, roh nasihat sendiri, ada roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi itu gambaran saja sih gitu ya, bahwa Alkitab kadang-kadang memberikan sebuah penggambaran untuk menunjukkan sebuah keberadaan dalam kehidupan manusia apapun itu gitu ya. Nah, dalam konteks yang kita pelajari adalah bahwa ayat ini sedang menggambarkan seolah-olah semacam ada roh-roh yang lain gitu ya, berdiri sendiri, tetapi tidak, sekali lagi itu cuma simbolis. Jadi itu tidak berpengertian bahwa memang ada 7 macam roh, tidak begitu ya. Seperti misalnya kalau dalam dalam pelajaran doa peperangan Bapak Ibu Saudara juga dipahami ada hal-hal yang sedemikian. Tapi kalau dalam dunia setan kan memang roh itu macam-macam gitu kan, ada memang beda-beda. Tetapi di sini kan roh Allah tidak berbeda-beda. Roh Allah juga tidak berjenis-jenis. Roh Allah itu tidak banyak, cuma ada 1. Sehingga ini jangan dipahami sebagai lugas, tetapi ini simbolis saja. Nah, mengapa kemudian Tuhan menggambarkan ke-7 roh Allah? Perhatikan kalimat yang tadi kita baca. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi, mengapa Tuhan berfirman dengan menggunakan kata ke-7 roh Allah? Itu untuk mempertegas dan memperjelas bahwa kehidupan gereja itu tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Katakan sama-sama, gereja tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kesadaran saudara dan saya terhadap peran Roh Kudus itu menjadi sangat penting. Engkau hidup padahal engkau mati. Apakah Tuhan sedang berbicara tentang kondisi fisik mereka yang mati? Jelas tidak. Karena ayatnya berkata jelas, engkau hidup padahal mati. Berarti tubuh fisiknya hidup tapi rohnya mati. Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan menggambarkan atau dengan istilah ke-7 roh Allah itu salah satunya menggambarkan betapa peran Roh Kudus itu menjadi sangat penting dalam kehidupan gereja Tuhan. Sampai-sampai digambarkan ada ke-7 roh Allah yang sedang berbicara. Inilah firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah. Seolah-olah ini loh, ada banyak roh, seolah-olah begitu kan, ada banyak roh yang sedang bekerja di dalam hidupmu. Tapi kok aneh, kamu hidup padahal kamu mati. Rohnya mati, saudara. Rohnya tidak ada kehidupan. Dan ini menunjukkan betapa orang percaya itu sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Yang sepakat katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo saya ajak kembali, kalau mungkin beberapa waktu sudah mulai ada yang lupa gitu ya, bahwa saya mengajak Bapak Ibu Saudara sejak katakanlah setahun yang lalu, sejak peristiwa kenaikan Yesus setahun yang lalu, kemudian kita memperingati Pentakosta. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo hidup penuh Roh Kudus. Jawil kanan kiri bilang, ayo hidup penuh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Bapak Ibu Saudara penuh Roh Kudus? Dan pertanyaannya sudah hampir lagi setahun. Kemarin saya bicara setahun kita sudah ngomong, dan sekarang hampir setahun. Apakah sudah ada peningkatan soal kepenuhan Roh Kudusnya, atau masih biasa-biasa saja dan kita tidak mengejarnya, dan kita membiarkan roh kita dalam keadaan yang seperti sekarang ini? Kita belum dibaptis Roh Kudus bukan berarti baptisan Roh Kudus menjadi satu-satunya atau yang paling penting, atau itu sangat penting.
Penting tidak penting, penuh Roh Kudus membuktikan bahwa orang itu hidup rohnya. Sampai-sampai Tuhan menggambarkan kepada jemaat Sardis, ada ketujuh roh Allah yang sedang berbicara kepadamu. Tubuhmu memang hidup tapi rohmu mati. Kenapa? Karena orang tidak dipenuhi Roh Kudus. Mohon maaf. Jadi memang gak bisa tidak, kita semua harus penuh Roh Kudus. Katakan amin. Karena untuk jadi mempelai, ini yang difirmankan Tuhan kepada jemaat di Sardis. Jadi ini hampir lagi kita memperingati kenaikan Yesus, dan setelah itu kita memperingati Pentakosta. Saya berharap Bapak Ibu Saudara lebih haus dan lapar akan Tuhan, dan saya berharap pada saat itu nanti kita rayakan bersama, setiap kita tanpa terkecuali semuanya dapat baptisan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Kalau memang nanti perlu ada kelas, mungkin kita akan adakan kelas. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara benar-benar bisa rindu untuk bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi penggambarannya jelas sekali. Seperti seolah-olah ada ketujuh roh yang sedang berfirman kepada mereka di jemaat Sardis ini. Menunjukkan betapa betul-betul ini loh, uang rohnya saja, uang itu apa? Rohnya saja ada 7. Kok kamu bisa mengalami kematian rohani? Gimana sih? Ini loh, ada 7 roh Allah yang berbicara. Kok kamu bisa mati? Kan menjadi sesuatu yang ironi. Kalau ada gereja, tubuhnya hidup, tapi rohnya mati. Padahal roh Allah itu menghidupkan. Katakan amin. Roh Allah itu menghidupkan. Tapi kalau sampai ada gereja kok mati rohnya, itu kan menjadi sesuatu yang ironi. Jangan-jangan memang dia nggak suka berdoa, jangan-jangan dia nggak suka nyembah Tuhan, jangan-jangan dia nggak pernah komunikasi dengan Tuhan. Loh, berdoa Pak tiap pagi, ya mungkin doanya cuma sekedar proposal yang dinaikkan, bukan sebuah keintiman yang dibangun oleh seseorang dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara catat baik-baik, doa itu bukan proposal. Katakan amin. Memang boleh orang berdoa minta sama Tuhan. Ini akan saya ingatkan supaya saudara benar-benar sadar. Berdoa itu sangat penting. Katakan penting. Kenapa? Satu, ya kita bisa menaikkan doa, menaikkan permohonan, permintaan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah ngomong, kamu belum menerima apa-apa karena kamu belum berdoa. Jadi doa itu memang untuk minta dan supaya kita menerima. Tetapi sesungguhnya doa juga yang paling, menurut saya paling luar biasa adalah itu membangun sebuah keintiman melalui doa. Ya tergantung bagaimana orang menggunakan sarana doa ini dalam membangun keintiman. Kalau bagi dia doa hanyalah memohon kepada Tuhan dan setelah itu selesai, ya doa buat dia hanya sekedar menyampaikan permintaan. Tapi kalau pengertian doa itu dianggap sebagai sebuah membangun keintiman dengan Tuhan, maka orang ketika berdoa dia akan ngobrol dengan Tuhan, cari kehendak Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Jadi doa bukan sekedar rutinitas, tetapi sebuah kerinduan yang besar kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai gereja mengalami kematian secara rohani. Karena itu akan membuat kita terlepas dari yang disebut mempelai Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari giatkan kembali, tingkatkan kembali, gairahkan kembali kerinduan kita dalam memuji, menyembah, dan membangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Dan sekali lagi saya tegaskan, janganlah mengukur keintiman kita itu hanya karena Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Gereja bisa berdoa dan Tuhan mengabulkannya karena Tuhan bertanggung jawab. Contoh,
Saya tidak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini contoh saja ya, jangan, kalau memang ada yang merasa sama seperti yang saya contohkan, ya berarti memang ada sesuatu yang perlu dibangun kembali. Orang tua ketika anaknya minta makan, dikasih makan enggak? Kasih. Tapi itu apakah menunjukkan bahwa anak itu dekat dengan orang tuanya? Belum. Benar saudara ya? Benar ya? Tapi orang tua punya kewajiban enggak untuk ngasih makan anaknya? Supaya anaknya memang hidup dan bertumbuh gitu kan? Tapi tidak menunjukkan bahwa anak pasti punya kedekatan secara hati dengan orang tuanya. Walau tiap orang tuanya menyediakan makan buat dia setiap hari. Gereja pun sama. Kalau kita doa dikabulkan terus kita berkata, oh, Tuhan dekat dengan aku atau aku dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Karena Tuhan memberkati, tanggung jawab Tuhan menciptakan saudara dan saya, katakan amin. Nah, itulah persoalannya. Kenapa kemudian ada banyak gereja yang tidak mengalami keintiman dengan Tuhan? Enggak, bahasanya agak angel. Tidak segera mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak segera mengalami pembaptisan Roh Kudus. Kenapa? Enggak intim dengan Tuhan. Dia merasa waktu berdoa dikabulkan, oh aku dekat dengan Tuhan, padahal belum. Jangan diukur kedekatan kita dengan Tuhan karena kita dikabulkan permintaannya oleh Tuhan. Israel itu diberkati Tuhan luar biasa dan tidak pernah terjadi pada bangsa lain. Tapi apakah artinya Israel itu hatinya dekat kepada Tuhan? Yesaya pernah menuliskan atau Tuhan pernah berbicara kepada Israel melalui Yesaya. Memang tubuhnya, mulutnya beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh daripadaku. Korban mereka berikan setiap kali mereka beribadah kepada Tuhan. Persembahan mereka tetap berikan ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi Alkitab nulis dengan jelas, hatinya jauh daripadaku. Jadi pengabulan doa tidak menunjukkan bahwa orang itu dekat dengan Tuhan. Tapi memang harus bersyukur kalau ada doa yang dikabulkan, katakan amin. Harus bersyukur, tapi jangan itu menjadi ukuran bahwa kita dekat dengan Tuhan. Maka kadang-kadang saya itu agak gimana begitu ketika saya ada dalam sebuah perkumpulan, persekutuan begitu, teman-teman cerita, saksi, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik, menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan rata-rata yang mereka saksikan, yang mereka ceritakan adalah ketika mereka diberkati Tuhan secara materi. Kok saya jarang menemukan ada orang bersaksi, puji Tuhan, hari ini saya dapat satu jiwa yang bisa saya bawa kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Tuhan singkapkan hal baru dalam hidup saya mengenai bangsa Indonesia dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, nah kadang-kadang karena cara berpikirnya keliru, pengajarannya jadi salah. Ingat Bapak Ibu Saudara yang pernah saya sampaikan, Israel itu menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan turun-temurun. Sampai hari ini namanya orang Yahudi kalau nyeritain anak cucunya itu diceritakan sejak Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu perintah Tuhan dalam kitab Ulangan, ceritakanlah itu berulang ketika kamu tidur, ketika kamu berjalan, ketika kamu berbaring dan lain sebagainya. Firman Allah diulang-ulang, kebaikan Tuhan diulang-ulang, tapi mereka tidak pernah ceritakan bahwa orang Israel pernah salah. Nenek moyang kita pernah salah. Maka itu yang membuat orang-orang Yahudi merasa menjadi kelompok eksklusif. Karena yang diceritakan kita bangsa pilihan, loh itu betul, nggak salah. Kalau begitu jangan cerita, loh jangan, bukan begitu, tapi ceritakanlah lengkapnya. Saya berulang kali sampaikan, puji Tuhan kita ditolong Tuhan. Tapi kalau mengalami sesuatu, ceritakan juga kenapa itu terjadi.
Supaya orang, oh ternyata kalau perbuatan begitu menyebabkan begitu. Tapi Tuhan tetap menolong. Orang hanya menangkap kebaikan Tuhan tanpa mengetahui bahwa mereka salah. Ketika melakukan ini, melakukan itu, melanggar ini, melanggar itu, hukuman Tuhan juga terjadi. Orang jadi tidak hati-hati. Orang jadi cuma merasa, oh Tuhan itu baik, kita bangsa pilihan Tuhan, selesai. Tapi tidak pernah menceritakan bagaimana mereka pernah jahat kepada Tuhan, Tuhan menghukum mereka dan seterusnya. Itu jarang mereka ceritakan. Maka Bapak Ibu Saudara mesti belajar mengerti dan memahami bahwa doa itu membangun kedekatan. Katakan sama-sama, doa itu membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi yuk mulai bedakan antara doa yang isinya permintaan permohonan, ya boleh, tapi juga jangan lupakan bahwa doa itu membangun sebuah keintiman. Maka janganlah berdoa hanya karena mau makan, bangun tidur, dan mau tidur. Doa dengan sungguh-sungguh yang membangun keintiman tidak akan pernah terjadi ketika itu. Doa yang membangun keintiman juga tidak akan pernah terjadi walaupun Bapak Ibu Saudara bangun jam 12 malam, doa sampai jam 3 pagi, tapi sepanjang itu Saudara kita hanya menyampaikan proposal kepada Tuhan. Tuhan berkatilah, Tuhan minta ini, Tuhan tolong dia, Tuhan berkati anakku, cucuku, bla 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 dan seterusnya. 3 jam dia berdoa tapi seluruhnya isinya permohonan. Tidak pernah membangun keintiman. Tuhan buat aku ngerti kehendak-Mu. Tuhan buat aku tetap sayang sama Engkau. Tuhan ajari aku bisa dengar suara-Mu. Dan sekarang Tuhan bicaralah kepadaku. Latih aku untuk bisa dengar Tuhan bicara. Tuhan apa kehendak? Tuhan pengen apa dari hidup? Berapa banyak kita berdoanya yang mengarah ke seperti itu. Walau ini mungkin dibilang, loh itu kan juga permintaan Pak. Ya, tapi kan bukan permintaan tentang berkat ini, berkat itu, diberkati sana, diberkati sini. Kan beda kan Saudara. Tuhan buat aku untuk terus bisa mengampuni orang seperti Engkau sudah mengampuni diriku. Doa-doa yang semacam itulah yang membangun keintiman. Tuhan buat aku ngerti firman-Mu setiap kali aku beribadah, setiap kali aku mendengar khotbah, setiap kali aku merenungkan firman-Mu atau setiap kali aku membaca firman-Mu. Buat aku mengerti Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidupku. Dan kalau saya berdoa dalam konteks itu, Bapak Ibu Saudara, saya bahasanya sudah tidak formal. Kayak Saudara mungkin mendengar saya memimpin doa di setiap ibadah-ibadah begitu. Bahasa saya seperti kepada teman. Saya mau belajar doa itu bukan sekedar rutinitas. Sehingga orang jadi merasa, wah aku tiap jam pagi bangun dan berdoa. Aku rajin loh ikut doa puasa. Aku rajin loh ikut doa ini, doa itu. Doa peperangan, doa keliling. Ya puji Tuhan, saya bersyukur dan harus begitu. Semua jemaat harusnya begitu. Katakan amin. Tenanan loh ini. Aminnya. Oh, saya kan nggak bilang amin Pak. Gitu kan Saudara. Nah, harusnya memang begitu. Tetapi bukan itu ukurannya, maksud saya begitu loh Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi atau berapa kali lagi tidak tahu bahwa yang ngusir setan dalam nama Yesus, membuat mujizat dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus saja ditolak. Kenapa? Mereka rutinitas. Mereka cuma lahirianya doang. Hidup sih, tapi mati. Karena tidak ada roh yang menghidupkan. Tapi kok dipakai Tuhan? Sekali lagi, kalau masalah dipakai Tuhan itu urusan siapa Saudara? Urusan Tuhan. Tuhan mau pakai siapa saja yang, maaf bicara bahasa saya terlalu kasar, tapi untuk menggambarkan, mungkin Tuhan bisa saja pakai orang yang hidupnya brengsek. Kalau Tuhan pengen pakai, Tuhan bisa pakai. Jadi itu bukan ukuran. Olehnya Bapak Ibu Saudara, yuk mulai ngerti dan pahami, penuh Roh Kudus itu harus, katakan harus. Penuh Roh Kudus itu harus.
Nggak bisa Anda. Untuk jadi mempelai harus penuh Roh Kudus. Sudah lama ya kita nggak ada doa pelayan ya. Nanti mungkin harus dilaksanakan dan di screening lagi. Siapa yang sudah baptis Roh Kudus, siapa yang belum baptis Roh Kudus, dan harus memang Bapak Ibu Saudara sepakatlah ya kita, oh iya Pak, saya setuju. Kalau begitu tolong saya untuk saya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Memang harus dengan kerendahan hati membuka diri. Pak, tolong layani saya karena saya sudah bertahun-tahun pengen penuh Roh Kudus tapi belum bisa. Kenapa saya selalu katakan Bapak Ibu Saudara yang ngomong kepada kami? Karena itu legalitasnya. Kita mungkin tekankan, kita mungkin bisa retreatkan, kita mungkin bisa dorong bagaimanapun caranya, tapi tidak ada legalitas. Pak, tolong saya, Pak, doakan saya, Pak, mentori saya supaya saya penuh Roh Kudus misalnya. Tanpa ada legalitas itu nggak akan bekerja secara maksimal. Termasuk kemarin yang saya sampaikan tentang pelayanan pelepasan, kalau memang ada, tanpa saudara ngomong, nggak ada legalitasnya, mau didoakan kayak apa, nggak pernah ngomong untuk tolong saya. Jadi kayak ibarat kata bicara kayak begitu tuh, ini loh Pak, saya bawa ember, isi dengan air. Kalau cuma begini kan seperti ini siapa yang mau air? Nah, saudara nggak bawa embernya, mau tak siramkan kepada saudara ya cuma basah, tapi embernya nggak pernah penuh dengan air. Harus bawa dengan kesadaran, Pak, ini. Makanya perlu legalitas, bicara, ngomong, Pak tolong, Bu tolong saya, doakan saya, bla bla bla, apapun. Harus ada legalitas. Nah pertanyaannya, kalau nggak ngomong, apakah dia itu nggak mau? Harusnya sih kalau memang mau dan kepingin, sadar, sepakat bahwa yes, aku harus penuh Roh Kudus, mestinya ngomong. Kalau Anda sadar Anda pelayan Tuhan, mestinya ngomong supaya legalitasnya terjadi. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ada dulu anak Tuhan, kemudian lama sekali dia tidak ke gereja, menghilang tiba-tiba tanpa perkataan, sampai pada satu titik tertentu dia pulang. Saya tanya, kamu kemana saja selama ini? Saya gini. Kenapa begitu? Sampaikan alasan. Lalu kenapa kamu berpikir bahwa menghilang itu adalah solusi yang terbaik? Saya berpikir begini. Oke. Nah, sekarang gimana kondisi? Ya saya mau kembali beribadah dengan sungguh-sungguh. Tunggu, kamu mesti ucapkan legalitasnya. Pak, saya mau kembali sebagai anak. Saya minta ampun karena saya seperti anak yang hilang. Saya meninggalkan pelayanan dan komunitas tidak dengan alasan yang jelas. Dengan ini saya menyatakan saya mau kembali dan saya mau akan hidup sebagai anak. Maksudnya anak rohani. Saya minta dia mengucapkan begitu Bapak Ibu Saudara. Karena itu legalitas. Kenapa? Karena tanpa pengucapan itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau tanpa legalitas itu dia bisa mencolot lagi gitu loh saudara. Karena legalitasnya belum sah beristilahnya. Ya aku bersedia. Kan? Makanya kalau dalam pernikahan itu, apakah orang yang sudah hadir dalam gereja mau menikah itu tidak bersedia jadi pasangan saudara menurut saudara? Dan namanya sudah ada tanggal, sudah ada gembala, pendeta yang mau memberkati, sudah ada saksi segala macam, pasti jelas sudah. Tapi kenapa di upacara itu selalu diucapkan apakah Anda bersedia? Legalitas Bapak Ibu Saudara, pahami ini. Jadi mohon maaf, pahami ini. Ini legalitasnya begitu. Makanya ada janji nikah, aku menerima. Lah apakah tanpa janji nikah mereka nggak jadi nikah? Ya enggak kan, ya tetap nikah juga. Lalu kenapa ada janji? Legalitas, sesuatu yang diucapkan. Maka kalau pernah ngucapin sesuatu, hati, kasih tahu kanan kiri, hati-hati.
ojo waton jeplak, ojo omong ngono, tidak tersinggung. Tapi jangan sampai, ya hati-hatilah intinya begitu. Apapun yang dikatakan bahaya, karena itu mengandung legalitas perkataan. Nah maka Bapak Ibu Saudara dalam membangun keintiman penuh Roh Kudus tadi saya katakan, nah itu perlu legalitasnya. Pak, saya butuh dibaptis Roh Kudus, tolong seruakan saya supaya saya baptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus dan seterusnya dan sebagainya, atau pelayanan pelepasan yang lain. Butuh hadir untuk mengatakan tolong layani saya. Setidaknya mungkin Bapak Ibu Saudara kalau bingung ya datang dan bertanya, Pak saya tuh ngalaminya gini, atau Pak dulu itu saya begini. Saya ngalami begini. Apakah menurut Pak Erik itu, Bu Rina itu adalah sesuatu yang harus dilepaskan? Ada pertanyaan, tidak perlu, oh ya sudah. Tapi kalau nggak bertanya ternyata ngalami sesuatu, ada sesuatu di masa lalu, dan semuanya tidak ada legalitasnya, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Maka kadang-kadang ada orang yang haus, mungkin haus, tapi legalitasnya belum diucapkan, nggak terjadi. Atau sudah rindu sekali bertahun-tahun, rindu ngalami itu. Siapa yang pengen dipenuhi Roh Kudus silakan maju, didoakan. Nggak pulang, nggak penuh, itu sudah sampai belasan tahun nggak terjadi. Mungkin itu yang kemarin ada sesuatu yang bersifat isbel dalam dirinya, yang membuat Roh Kudus belum bisa masuk. Roh Kudus itu digambarkan salah satunya sebagai burung merpati, satu makhluk yang sangat-sangat lembut. Merpati itu tidak akan pernah bertahan bertengger dalam sebuah dahan ketika angin sepoi-sepoi sekalipun itu sedang berhembus. Begitu dia merasakan ada, walaupun lembut dia akan terbang cari tempat yang aman. Kenapa digambarkan begitu? Ya, Roh Kudus itu tidak bisa jejer dengan sesuatu yang masih nggak bagus. Kalau di sini seseorang masih ada sesuatu yang terhubung dengan masa lalu dan itu sesuatu yang gelap, yang hitam, saya membahasakannya begitu, saudara ngerti maksud saya pastinya. Maka Roh Kudus akan nggak mau, nggak bisa. Makanya benar-benar perlu kudus, bersih, murni, tulus supaya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Makanya yang kemarin kita sudah belajar itu mesti tuntas. Katakan tuntas. Katakan tuntas. Harus kalau pengen dipenuhi Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ke depan memang mungkin sudah, karena memang sudah lama ya kita nggak doa pelayan, kita akan laksanakan sambil di screening. Siapa yang sudah baptis Roh Kudus, siapa yang belum, siapa yang sudah lahir baru, siapa yang belum. Selama ini kan kita ya sudah semuanya yang pengen pelayanan, ayo pelayanan. Tapi sejalan dengan itu ya harus Bapak Saudara diupayakan untuk semua, bukan diupayakan. Ya bahasanya sih wajib gitu ya, cuma kan maksudnya didorong untuk mengalami itu semuanya, walaupun mungkin masing-masing orang beda prosesnya, tapi semuanya harus sepakat. Ya, aku setuju, aku mau. Maka semuanya harus tanpa terkecuali, bahkan bukan sekedar buat saya ya, bahkan mereka yang pelayan kolektan harus penuh Roh Kudus, harus baptis Roh Kudus. Pak cuma ngadeg nyekel kantongnya tidak nggak penuh Roh Kudus, enggak, ini pelayanan. Kasih tahu kanan kiri, bilang itu pelayanan bos. Jadi tidak bisa main-main, hanya lagi seolah-olah pelayanan itu apa, ecek-ecek, enggak. Sekalipun saudara pelayanan asar juga yang kerjanya cuma gitu ya, harus penuh Roh Kudus semuanya. Yang pelayanan harus penuh Roh Kudus. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Orang banter ya sekarang mulai banter dongakin jengkelit ngono. Kemarin ada soalnya, ada teman gembala tidak percaya saudara dengan itu semua, serah percaya sampai suatu ketika ada tamu dari Surabaya datang ke gerejanya itu ya, ya bikin KKR lah singkatnya, gampangnya begitu. Tiba-tiba dia dilawat Roh Kudus, blak begitu saudara.
tapi baru kuwi kok ya padha wae menurut saya gitu. Wah, padahal dia saksi menggebu-gebu itu ceritanya. Tapi habis itu kok ya masih ya biasa-biasa saja, terserah, itu memang urusan. Tapi maksud saya enggak. Ini bukan sebuah itu kan masa lalu. Faktanya hari-hari ini Tuhan Roh Kudus masih bekerja pada orang-orang percaya yang mau, dan semuanya masih dipenuhi Roh Kudus. Semuanya dibaptis Roh Kudus. Jadi itu bukan cerita Alkitab yang terjadi pada waktu itu saja dan selesai sampai di situ. Hari ini masih bisa terjadi. Zaman modern ini itu masih bisa terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara perlu, yuk sepakat, ya Pak, saya setuju dengan itu. Berarti mulai sekarang, ayo Bapak Ibu Saudara mulai persiapkan diri. Nah, 7 roh Allah tidak hanya menggambarkan betapa pentingnya gereja penuh Roh Kudus, tetapi juga menunjukkan sebuah kesempurnaan dari karya Roh Kudus dalam hidup seseorang, dalam gerejanya. Dalam konteks ini adalah jemaat di Sardis. Jadi Tuhan ingin menunjukkan betapa sempurnanya karya Roh Kudus dalam hidup gerejanya. Gak ada cacat dan celahnya, sempurna. Maka bila Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja dalam gerejanya sempurna, mestinya gereja yang dipenuhi Roh Kudus juga hidupnya menjadi sempurna. Setidaknya bahasa saya, itu semakin disempurnakan, kalau belum bisa dikatakan sempurna sekarang, tetapi semakin disempurnakan. Kalau namanya semakin disempurnakan, ada peningkatan. Dulu suka marah menjadi tidak suka marah, sudah berubah menjadi ramah, gitu kan? Dulu malas, sekarang rajin, nambah terus. Bukan dari tahun ke tahun tetap malas, dari tahun ke tahun tetap gak rajin, dari tahun ke tahun sama hidupnya. Berarti rohnya belum bekerja secara maksimal. Karena Roh Kudus sempurna, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti juga akan tinggal dalam kesempurnaan. Setidaknya tadi bahasa saya adalah semakin sempurna hidupnya. Maka itu cocok dengan apa yang kemarin Tuhan katakan kepada jemaat di Tiatira. Yang terakhir, kamu lebih banyak. Kenapa? Rohnya sempurna, maka semakin disempurnakan, nambah terus. Hidupnya semakin berbuah terus buat Tuhan. Nggak semakin beleret, nggak semakin berkurang. Bapak Ibu Saudara mesti mengerti ini. Jadi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan tidak berhenti pada gedung ini saja. Dan identitas kita sebagai orang Kristen, KTP ku Kristen, aku Kristen, tunggu. Kalau kita sedang belajar mempersiapkan diri jadi mempelai Kristus, sempurna, semakin sempurna, semakin lebih lagi sempurna. Yang sepakat katakan haleluya. Harus tambah terus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan berkurang. Ya memang, ya enggak tahu ya, memang namanya setan itu memang menghambat orang untuk mengalami pertumbuhan ya. Jadi kadang-kadang orang dibuat menjadi tidak mengerti terhadap apa yang dia terima dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya ya sudah, kekristenan bagi dia hanya sekedar agama, sekedar identitas, tidak benar-benar hidup dan menghidupi. Maka karena roh itu sempurna adanya, mereka yang penuh Roh Kudus itu semakin disempurnakan hidupnya. Mestinya begitu ya. Tapi memang itulah fenomena, itulah kenyataan yang terjadi hari-hari ini pada gereja Tuhan. Saya cerita sedikit, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kondisi tubuh Kristus yang lain. Tapi hari ini posisi gereja di Eropa, walaupun ya puji Tuhan mulai ada kegerakan-kegerakan baru yang muncul di sana. Tetapi secara garis besar bahasanya adalah gereja-gereja di Eropa sudah berubah fungsi dari menyembah kepada Tuhan
memuji Tuhan Yesus berubah menjadi 11, saudara. Artinya apa? Banyak gereja yang tutup. Kok bisa? Nggak ada jemaatnya. Kok bisa? Karena rohnya nggak hidup. Kamu hidup padahal mati. Selesai gereja itu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ngerti ini dan mulai memeriksa ke dalam setiap pribadi. Oh ya, aku perlu dihidupkan oleh Roh Kudus. Yang rindu dihidupkan oleh Roh Kudus katakan yes. Supaya nggak ngalami kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Pikirannya duniawi, yang dikejar cuma duniawi, prestasi, prestise, tetapi kemudian mengesampingkan, bukan berarti tidak digagas, ya tetap gitu ya, tetapi mengesampingkan. Ingat ya, firman-Nya berkata carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang perkara-perkara rohani tetap harus jadi yang utama, tidak bisa dinomor duakan. Kalau jadi nomor dua, gereja itu pasti akan mengalami penurunan demi penurunan. Walau tubuh jasmaninya tetap hidup, walau keaktifannya di gereja tetap aktif, tapi rohnya sesungguhnya semakin mati. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti ngerti setiap kebenaran ini secara menyeluruh. Jadi karena roh Allah sempurna, gereja yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya semakin disempurnakan. Semakin ada dosa yang ditinggalkan, semakin ada banyak ikatan yang dilepaskan, semakin hidupnya menghasilkan buah kebenaran, buah kasih, buah pertobatan, dan buah jiwa-jiwa, buah pelayanan. Semakin nggak dulu begini kok sampai sekian puluh tahun ke depan masih sama, nggak bisa. Harus ada peningkatan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Sekali lagi karena nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Saya berharap masing-masing kita bisa menyadari, oh iya, aku berarti rohku sedang mati ini. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak bisa memang tanpa kesadaran. Kalau dikasih tahu orang lain biasanya malah tersinggung. Tapi harus sadar Bapak Ibu Saudara. Oh ya, kok aku malas ke gereja ya, aku kok jarang sembahyang ya. Oh iya, aku nek melakukan sesuatu kok gampang emosi ya. Nek ora iso sithik langsung nesu ya. Misalnya begitu ya. Ini contoh, kok iya ya aku belum bisa ngampuni satu orang itu ya. Yang lain sudah bisa, tapi satu orang itu kok aku belum bisa ngampuni ya. Oh iya ya, bagian itu kok aku belum melakukannya ya. Harus ada kesadaran, tanpa itu nggak akan berubah. Harus sadar dan kemudian menyampaikan legalitasnya. Sampaikan, kita akan sama-sama doakan dan layani. Ayat 2, bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu, perhatikan baik-baik, aku dapati apa Bapak Ibu Saudara? Sempurna di hadapan Allahku. Jadi sadar, bangun dan kuatkanlah. Jadi yang masih tersisa, bukan tersisa, jadi yang masih hampir-hampir mati ini, kuatkan, bangun. Jangan tidur, jangan sampai mati, jangan sampai padam. Bangun. Kasih tahu kanan kiri, bangun. Jadi bagaimana kita mau hidup dalam Kristus dengan sungguh-sungguh kalau kita mati dalam bahasa ayat 1 tadi, tapi dalam bahasa ayat 2, bangun, yang hampir mati kuatkan dan bangun. Jadi memang belum pet gitu ya istilahnya ya, bahasa Jermannya begitu, belum mati pet, masih ada sedikit-sedikit nyala di situ. Jangan sampai padam. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngerti, kita sadar, yes, aku butuh, aku perlu, ayo semangat, ayo bergairah. Sekali lagi,
Urusan kita bukan dengan siapapun, urusan kita dengan Tuhan. Nek kita mengurangi, nek kita malas, nek kita gak mau berubah diri seperti firman Tuhan, itu bukan tanggung jawab siapapun dan bukan urusan dengan siapapun. Urusan kita dengan Tuhan. Kalau tetap tidak mau bangun dan tidak mau dikuatkan, ya nanti pada akhirnya seperti 5 gadis bodoh itu, Bapak Ibu Saudara. Maka kata Tuhan, sorry, aku ndak kenal kamu. Enyahlah. Sumingkir songkong kene, gitu kan saudara, itu kalau dalam bahasa pewayangan. Jadi ndak bisa lagi. Maka harus sadar. Dan lihat, ada kata sempurna. Tuhan pengen sempurna atau biasa? Sempurna loh. Jadi main-main enggak Tuhan ini? Enggak main-main. Jangan anggap kekristenan itu hanya karena anugerahnya yang besar. Kemudian tadi yang saya katakan salah satunya, misalnya kita merasa bahwa kalau doaku dijawab, aku adalah gereja yang intim dengan Tuhan, gereja yang penuh Roh Kudus. Belum tentu. Hanya karena mungkin kita sering dapat penglihatan ataupun mimpi untuk sesuatu, kemudian kita berkata aku gereja yang intim dan aku gereja yang penuh Roh Kudus, belum tentu. Tapi jangan juga kemudian, wah kalau begitu aku tak usah saja dapat mimpi dan penglihatan. Oh enggak, kalau saudara dapat itu karunia. Kalau saudara mampu memiliki kemampuan begitu, itu karunia. Dan kalau karunia harus dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tapi maksudnya adalah supaya kita tidak menjadi semacam, oh iya, berpuas diri. Aku sudah sering dapat penglihatan kok, berarti aku kan dekat sama Tuhan, berarti kan aku penuh Roh Kudus. Oh iya, aku kan sering dapat mimpi-mimpi yang datang dari Tuhan, berarti kan aku dekat sama Tuhan dan aku penuh Roh Kudus. Ya belum tentu juga. Sekali lagi saya tegaskan, orang siapapun, kondisi keadaan apapun rohaninya, bisa dipakai Tuhan kalau dia mau. Wong Bileam saja yang seekor keledai, kalau memang sudah waktunya Tuhan dipakai untuk ngomong, dia ngomong, saudara. Kemarin itu saya singgungkan, keledai dibuat Tuhan ngomong kayak manusia, bersuara, bahkan dia berbicara kepada nabinya yang sedang berbelok arah. Kalau Tuhan mau, keledai saja ngomong, saudara. Jadi memang bukan urusan siapa kita. Itu membuat kita menjadi tidak sombong gitu loh, saudara. Jangan pernah merasa itu karena aku. Enggak. Puji Tuhan, Tuhan sedang memakai aku. Lah besok ya nggak tahu Tuhan bisa pakai orang lain. Kali itu saja Tuhan pakai aku. Bukan berarti nggak bersyukur loh ya, jangan salah juga. Atau kemudian kita berkata kalau gitu nggak usah aja deh Tuhan. Loh bukan. Bersyukur dan berterima kasihlah. Paulus ngomong begitu kan, kejar karunia-karunia itu, kejar. Dapatkan karunia saudara, minta kalau perlu nggak apa-apa. Minta sama Tuhan, dapatkan, kejar kan bahasa Paulus. Kejar supaya karunia-karunia itu ada padamu. Yang satu dapat karunia kesembuhan, menyembuhkan orang sakit, yang satu dapat karunia penginjilan, yang satu dapat karunia mujizat, yang satu dapat karunia penggembalaan mungkin, dan lain sebagainya. Dapatkan semuanya itu. Tapi bukan itu ukurannya kita sempurna. Maka harus memang disempurnakan. Maaf Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita salah mengerti dan memahami itu. Tidak satu pun, ngeri loh saudara, tidak ada satu pun siji reneng gitu kan saudara, siji reneng yang sempurna. Satu pun tidak ada yang sempurna. Aku dapati di hadapan Allah. Berarti kan yang ngeri tuh saudara. Nah terus selama ini hidupnya kayak apa dong jemaat Sardis itu? Nah mari kita belajar Bapak Ibu Saudara.
Berarti juga kekristenan itu tidak bisa main-main, tidak bisa sembarangan, tidak bisa sah-sahe. Sekali lagi tidak bisa sekedar hanya faktor ini, faktor itu, kemudian nggak lakukan ini, tidak lakukan itu. Maafkan. Maka mungkin saya akan lebih cerewet kepada saudara. Tak WA nih, tak teleponi. Neng di orang nyang, ora teko, ora ketok. Ojo risi saudara. Kasih tahu kanan kiri, ojo risi. Ayo tak boleh. Udah ditekoni Pak Erik. Soalnya dia ngira mangkat. Ayo cepetan. Kini lagi. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat malam wis tekan kono saudara. Ayo salaman dhisik. Udah selak ditekoni Pak Erik. Jenengan endo malah salah. Ki orang ngancam lho iki. Ning tenanan. Karena seharusnya memang kan enggak begitu. Ya kalau salah ya harus belajar gentle atau mengakui. Ingat ya saudara, Tuhan minta sempurna ini loh saudara. Saya ngomong begini keras begini supaya kita ngerti ini harus sempurna. Raiso. Enggak bisa ditawar. Harus sempurna. Nek ndak sempurna, ya namanya ini jadi mempelai. Kalau ndak sempurna, ya sudah. Nah, terus ending hidup kita mau kayak apa? Makanya kalau kemarin saya katakan, kalau memang hari ini saudara ngerti ada di tempat yang salah, di keputusan yang salah, maafkan. Belajar yuk untuk tetapkan hati dan teguhkan hati. Stop. Selesai, singkirkan semuanya itu dan kemudian melangkah ke jalan yang benar. Harus berani. Kenapa? Tuhan mintanya sempurna. Tidak bisa nunggu besok, tidak bisa nunggu nanti kalau sudah sekian, kalau sudah begini. No, tidak bisa. Tuhan minta itu sempurna. Masalahnya Tuhan datang kapan kita tidak tahu, kita mati juga kita nggak tahu. Kalau Tuhan datang setelah ini, tidak hanya alun-alun yang banjir saudara kan, seluruh Indonesia bisa banjir. Kalau Tuhan datang hari ini, malam hari ini, bledek sepisan kabeh mati. Gitu loh saudara. Karena kita nggak tahu itu terjadinya kapan, maka sempurnanya nunggu besok. Gak boleh. Harus sekarang, katakan sekarang. Gak boleh besok, gak boleh nanti. Jadi Tuhan pengen sempurna, Bapak Ibu Saudara. Maka hati-hati, bukan hati-hati ya. Maka mari periksa kedalaman diri kita. Kalau hari ini mungkin, gini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah situasi, kondisi yang memang iblis berikan supaya situasinya kita mati secara rohani. Nah untuk itu kadang-kadang kita tidak bisa berkeputusan serta-merta. Perlu hikmat yang lebih lagi untuk bisa menjalankan. Tapi saya mohon Bapak Ibu Saudara, saya mohon, mengertilah bahwa kita harus benar-benar sempurna, itu aja. Caranya gimana? Ya minta hikmat dari Tuhan. Karena ada situasi-situasi yang pada diri seseorang yang saya sebagai gembala pun mungkin tidak bisa memutuskan. Harus begini dan harus begitu. Tapi intinya adalah penuh Roh Kudus dan sempurna. Penuh Roh Kudus dan sempurna. Katakan sama-sama, penuh Roh Kudus dan sempurna. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau memang ada hal yang memang kita sadar, kita ngerti itu salah, nggak beres, nggak bagus, ya mulailah berdoa. Kalau kita memang ada dalam situasi yang mungkin memang belum bisa melangkah begitu, berdoalah. Tapi saya berharap ketika memang sudah disarankan atau firman sudah disampaikan dan saudara mulai mengerti, nangkep, dan mungkin memang harus melangkah dulu supaya mujizat terjadi, ya melangkahlah. Jangan nunggu nanti. Itu maksud saya. Tuhan Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang disalib, hari ini juga. Artinya tidak nunggu nanti.
Kemudian ketika Petrus melangkah di air itu tidak menunggu gejolaknya selesai, tapi melangkah dulu baru dia bisa berjalan di atas air. Sungai Yordan tidak menunggu terbelah baru pengusung tabut perjanjian melangkah di depan. Justru ketika kaki pengusung tabut perjanjian melangkahkan kaki di air Sungai Yordan, terbelahlah Sungai Yordan. Tapi kadang juga nunggu air laut Teberau tersibak oleh karena mujizat Tuhan, baru umat Israel bisa berjalan. Mana situasinya? Saya tidak ngerti. Saudara pribadi yang tahu dengan Tuhan. Apakah ini waktunya nunggu laut Teberau yang terbelah, atau nunggu seperti Petrus yang memang harus melangkahkan kaki dulu keluar dari perahunya, atau seperti imam pengusung yang menginjakkan kakinya di air baru sungainya terbelah? Yang tahu saudara secara pribadi dengan Tuhan. Tapi intinya mari kejar yang namanya penuh Roh Kudus dan hiduplah semakin sempurna. Saya juga belum sempurna, tetapi saya merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan untuk semakin disempurnakan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan sama-sama. Haleluya. Dan biarlah malam hari ini setiap kita benar-benar akan membuka hati untuk kita hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakanlah dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan sama-sama, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu, Yesus, sempurnakanlah dalam setiap jalanku,
saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk membangun sebuah kesadaran. Aku harus penuh Roh Kudus, aku harus dibaptis Roh Kudus. Kesadaran itu menjadi sangat penting sehingga kita menjadi semakin haus dan lapar akan Dia, hingga pada akhirnya dalam anugerah dan kemurahannya yang besar Dia akan hadir dalam hidup kita, memenuhi kita dan membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya. Jadi kesadaran itu menjadi sangat penting bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun perjalanan hidup kita memang masih penuh dengan lika-liku, bahkan barangkali ada di antara kita yang masih penuh dengan air mata, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia Bapa yang sangat baik, Dia Bapa yang sangat baik. Dia akan nemanin kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan jagain hidup kita, Dia akan peluk kita, Dia akan terus membawa kita dalam hadiratnya, sehingga kelegaan, kelepasan, pemulihan, kesembuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Olehnya kesadaran untuk kita hidup penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu pula yang nanti akan menolong kita untuk kita bisa hidup semakin sempurna seperti Kristus, semakin sempurna seperti Kristus. Tanpa Roh Kudus semuanya pasti akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang rindu benar-benar memiliki kesadaran hidup dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus tidak berarti bahwa saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus tidak perlu lagi hidup dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus adalah satu keadaan di mana kita selalu penuh Roh Kudus, bukan sekedar dibaptis Roh Kudus. Tapi buat saudara yang benar-benar rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, terlebih buat saudara yang belum mengalami pembaptisan Roh Kudus, yang rindu mengalami itu daripada Tuhan, saya undang untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus, sempurnakanlah aku dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat hatimu, katakan, ku mau sepertimu, Yesus, sempurnakanlah aku dalam setiap jalanku. Yang sungguh-sungguh rindu, mari tengadahkan kedua tangan kita dan katakan, ku mau sepertimu, mau sepertimu, Yesus. Mari datang dengan haus, datang dengan haus kepada Tuhan, datang dengan kerinduan, datang dengan kerinduan yang besar. Sekali lagi, ku mau sepertimu, Yesus. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari sembah, haleluya, 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 haleluya. Dalam anugerah-Mu yang besar, mari Roh Kudus, Engkau melihat setiap kami yang rindu dan haus akan Engkau. Hadir dan penuhi kami, hadir dan tinggal, penuhi dan baptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami menyembah-Mu, kami muliakan, haleluya, haleluya.
Engkau yang layak dipuji sembah. Tiada yang seperti Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja. Hosana, Hosana, Kau layak terima pujian. Besar anugerah-Mu, Yesus termulia. haleluya, haleluya. Sangat baik Tuhan. Haleluya. Kau besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja. Ya Rabba Karaba, ya Rabba Haleluya. Uraba Shana Makaraba Karada Rabba ya Rabba Ya Rabba, Shira Baba 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 Ya Rabba Shikiri Ya Rabba Ya Rabba Ya Rabba Uraba Shikira Ya Rabba Uraba Shana Makarada sampai selama-lamanya. Uraba Baba Sanggup sampai selamanya. Hiraramu, hiramamu, Haleluya. shira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 . Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jesus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sebuah tindakan iman. Saya tidak ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara supaya malam hari ini Saudara yang pengen, mungkin ada yang pengen mengalami kepenuhan Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus. Saya tidak akan mendoakan itu malam hari ini. Tapi setidaknya izinkan saya berdoa supaya dalam hari-hari ke depan, dalam perjalanan hidup saudara, terserah Roh Kudus kapan dan sesuai dengan kerinduan saudara kepada Tuhan, sesuai dengan keadaan hati saudara di hadapan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan berlimpah buat saudara dan pada akhirnya saudara yang merindukan untuk dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus akan mengalami itu secara pribadi bersama dengan Dia. Tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudara izinkan saya untuk berdoa buat hal itu. Saudara yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, taruh tangan kiri di dada. Tapi saudara yang benar-benar rindu dibaptis, belum mengalami dibaptis Roh Kudus, rindu dibaptis Roh Kudus, rindu untuk mengalami dipenuhi Roh Kudus, taruh tangan kanan di dada. Yang benar-benar rindu saudara, saya hanya ingin berdoa buat saudara yang benar-benar rindu mengalami itu semua. Yang belum baptis Roh Kudus, taruh tangan kanan di dada. Yang rindu, tetapi yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, taruh tangan kiri di dada. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, hari ini Engkau tahu setiap mereka yang rindu dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus. Hamba berdoa dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar, belas kasihan-Mu Kau curahkan bagi mereka. Sekiranya ada yang masih menghalang-halangi mereka dan menghambat mereka apapun itu, Tuhan ampuni, ampuni Tuhan. Demi nama Yesus, Aku membasuh mereka dengan darah-Mu yang kudus. Sekiranya masih ada ikatan-ikatan dosa, kegelapan-kegelapan yang menyelimuti, melingkupi mereka dan yang membuat mereka terhambat mengalami kepenuhan Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus, hamba berdoa dalam nama Yesus hari ini, Tuhan, lepaskan mereka dalam nama Yesus, dalam anugerah-Mu yang besar. Dan hamba berdoa biar kiranya Roh-Mu turun atas mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu, pimpin mereka dalam Roh-Mu yang kudus. Dan hamba berdoa juga untuk mereka yang sudah pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, namun mungkin hari-hari ini mereka mulai kurang menyala dalam Roh. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan Roh-Mu atas mereka lebih lagi ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus, nyalakan api-Mu lagi atas mereka. Bukan soal bahasa roh yang sudah mereka terima, tapi hidup yang intim dengan Tuhan, hidup yang bergairah dengan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang akan menyempurnakan kami semua. Dan olehnya setiap kami semua hari ini hamba berdoa, curahkanlah anugerah-Mu bagi kami Tuhan, curahkanlah Roh-Mu bagi kami Tuhan. Hamba berdoa kalau mungkin api itu mulai padam, api itu mulai surut dari setiap anak-anak-Mu karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup mereka, hamba berdoa lepaskan dalam nama Yesus. Singkirkan semua pengganggu, penghalang-penghalang, penghambat. Dan aku berdoa untuk setiap pekerjaan roh jahat, penguasa, pengeluh, pemerintah di udara yang bekerja di balik setiap masalah-masalah yang mereka alami, hamba berdoa, hai setan, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, sebab mereka Tuhan percayakan ada dalam pengembalaan-Mu. Engkau tidak berhak mengganggu mereka. Setan, keluar sekarang juga dalam nama Yesus Kristus. Dan aku nyatakan setiap CSK Family lepas dari semua itu dalam nama Yesus Kristus. Maka keadaan apapun dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan tidak ada lagi keadaan yang membuat mereka terbelenggu ataupun menghambat mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus lagi. Hari ini juga terjadi kelepasan, kelegaan atas mereka semua. Dan di dalam nama Yesus, kepenuhan Roh Kudus terjadi pada mereka semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi persoalan apapun yang bisa menghambat mereka mengalami Tuhan dari waktu ke waktu, senantiasa dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, semua umat-Mu Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dan dinyalakan kembali api-Mu atas mereka semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan damai sejahtera, kelegaan, kelepasan buat kami semua. Katakan haleluya, haleluya.
lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Saya melihat semacam ada lilin yang ditutupi dengan gelas, Bapak Ibu Saudara. Ada pola-pola pikir, ada sikap-sikap hati yang merasa semacam itu nggak terlalu penting, itu nggak terlalu perlu. Itu adalah gelas yang nutupin saudara. Saya tidak tahu itu siapa, tetapi ada yang semacam itu. Tetapi ada lilin yang ditutupi tidak dengan gelas, tetapi dengan, saya melihatnya seperti yang terbuat dari tanah liat. Saya tidak tahu itu apa. Tidak gentong, kalau gentong besar, tapi itu kecil saudara. Tapi itu tanah liat, yang artinya membuat sinar itu tidak tembus. Kalau yang tadi gelas itu tetap tertutup, sinar tetap tembus, tapi itu tetap tertutup. Itu membuat saudara tidak bisa lebih maksimal untuk Tuhan. Tetapi yang kedua ini adalah yang terbuat dari tanah liat. Ada sesuatu yang mencoba menggelapkan hidup saudara, sehingga saudara merasa sakit, pahit, dan luar biasa. Kondisi hati saudara begitu menjadi berat untuk melepaskan kasih dan pengampunan. Memang itu masalah terlalu berat, tetapi saudara, saya mau katakan, pecahkan itu dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Pecahkan itu, nggak bisa saudara. Saudara mesti lepas kasih dan pengampunan agar yang nutupin saudara yang dari tanah liat itu bisa hancur, dan akhirnya terang itu bersinar, api Roh Kudus itu bisa menyala lagi dalam hidup saudara. Sekali lagi izinkan saya berdoa, Tuhan, bagi setiap mereka yang entah itu tertutup gelas atau tertutup dengan sesuatu yang dari tanah liat, hamba pecahkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang tidak menyala dengan Roh Kudus. Semua kami menyala dengan Roh Kudus, menyala dengan Roh Kudus, menyala dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terus bekerja dan berkarya atas kami semua, dan teruskan karyamu atas kami. Sekiranya Tuhan perlu berbicara, bicaralah buat kami ngerti. Hamba buka setiap panca indera rohani dalam nama Yesus, supaya waktu Tuhan ngomong kami ngerti. Ada sesuatu yang mungkin kami perlu beresin, kami akan beresin. Ada sesuatu yang mungkin perlu kami rombak, kami akan rombak Tuhan. Intinya kami ingin penuh Roh Kudus, kami ingin hidup kami menyala dengan api Roh Kudus. Makasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan itu di setiap hati kami, dan kiranya kasih anugerah Tuhan melimpah bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.